Nah, ini berikutnya kita bahas dua pembelian terbesar ya, yang konsumtif sebenarnya, tapi ya paling besar ya, dan hampir seluruh orang itu hampir pasti bakal mengeluarkan untuk ini gitu ya. Yang pertama adalah untuk pembelian rumah. Nah, dua pembelian konsumtif terbesar manusia modern sepanjang hidupnya itu menurut banyak penelitian adalah rumah dan kendaraan gitu ya. Nah, lihat tren harga rumah tinggal tahun 2002 sampai 2020 ini naik ya. Naik hampir setiap tahun ada kenaikan. Tapi kalau ada yang bilang properti itu pasti naik, itu sebenarnya belum tentu ya. Yang jelas belum pernah turun itu aja. Tapi selalu naik belum tentu, karena ada masanya dia mendatar gitu, pergerakannya tidak terlalu tinggi sesuai dengan kondisi ekonomi. Jadi pada tahun-tahun tertentu sesuai dengan siklus ekonomi dia biasanya harganya mendatar gitu ya, tidak turun, jarang ya, kayaknya saya belum ketemu yang grafik turun ya. Biasanya mendatar kemudian naik gitu ya, sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Naik terus tapi permintaannya ya turun gitu. Pertumbuhan penjualan rumahnya makin turun 2012, 2018, apalagi nanti setelah Covid mungkin ada peningkatan, tapi begitu kena pandemi ini turun terus ya penjualan rumah. Turun kenapa? Karena satu, harganya sangat mahal atau terlampau mahal. Yang kedua, yang beli nggak ada, yang beli daya belinya mungkin belum sampai gitu ya. Yang ketiga, mungkin yang beli itu tidak pernah menghitung dia bisa kemampuannya membeli rumah yang seperti apa gitu. Nah, kalau kita butuh beli rumah itu ada 4 hal yang mempengaruhi kita bisa beli atau enggak. Satu ya, lokasi. Semakin di tengah kota makin banyak fasum-fasos makin mahal ya dong, dekat kemana-mana gitu kan katanya. Yang kedua, masalah fisik ya. Masalah fisik nih ya, semakin besar ukurannya, semakin cantik desainnya, semakin tenar developernya, harganya makin mahal gitu ya. Kemudian DP plus cicilan yang ketiga ya. Aturan BI meringankan DP tapi cicilan enggak nih. Gunakan maksimal 30% dari total pengeluaran bulanan. Tadi kita sudah buat alokasi pengeluaran tiap bulan gitu ya. Sekian persen untuk cicilan. Nah, dari peraturan BI pendapatan bersama yang dipakai. Jadi kalau suami istri berarti pendapatan bersama suami istri 30%-nya itu dianggap bisa untuk nyicil. Jadi kalau kita kasarnya misalkan rumah harga 500 juta berarti cicilannya 5 jutaan per bulan gitu ya, 1%-nya biasanya, kasar gitu ya. DP-nya bebas, DP-nya sekarang aturannya ya fleksibel lah, ada yang 5%, ada yang 10%, tergantung rumah keberapa, tergantung tipe rumahnya seperti apa. Tapi intinya adalah yang harus kita lihat juga adalah kemampuan mencicil ya, kemampuan DP dan kemampuan mencicil. Jangan sampai DP-nya mampu, nyicilnya nggak mampu ya. Tapi yang lebih sering terjadi sekarang adalah nyicilnya bisa, DP-nya nggak bisa gitu ya, DP-nya nggak ngumpul. Tapi pemerintah sekarang lagi bikin banyak peraturan yang meringankan, DP-nya rendah sekali. Nah, tinggal cicilnya mampu atau enggak. Nah, kebanyakan orang itu begitu DP-nya direndahin, dia langsung ambil rumah yang tinggi sekali, yang harganya tinggi gitu, jadi cicilannya malah nggak nyampe. Jadi yang nggak dapat DP-nya diturunin, tapi dia jadinya mintanya yang lebih mahal, jadinya malah cicilannya nggak nutup gitu ya. Yang keempat, prioritas. Makin banyak keinginan makin mahal. Mana yang prioritas, fungsi atau gengsi gitu ya. Prioritasnya apa? Jadi kamarnya harus 4 gitu, padahal anaknya masih kecil-kecil, jadi sebenarnya bisa 3 kamar gitu ya, atau 2 kamar ya, nggak harus 4 kamar. Harus 2 lantai gitu, padahal belum punya anak ya. Nggak segitunya, kita harus prioritas mana yang prioritas. Kalau nggak akan punya rumah gitu katanya. Nah, cara mengurangi pengeluaran tadi, kita beli rumah ini karena butuh, karena ingin, karena gengsi, waktunya mepet atau enggak, digunakan untuk waktu lama atau enggak gitu ya. Nah, ini tadi ngukur luasan ini ada perhitungan minimal. Jadi kalau untuk berapa orang ya, jumlah kamar, kemudian jumlah orang, kemudian 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, ada gudang atau enggak. Nah, ini kita bisa pakai patokan ya. Ini yang rumah sehat ya, dianggap rumah sehat. Misalkan satu keluarga isi 3 atau 4 ya. Kalau bangunan 1 lantai berarti ya 61 meter persegi atau 70 meter persegi itu udah cukup gitu ya. Ya,
Kalau 2 lantai total atas bawah di jumlah 70 meter persegi gitu. Itu udah minimal untuk 3 orang. Kalau 4 orang 79 meter persegi atas bawah loh ya, digabung. Harus ada gudangnya 2 gitu. Nah ini kita bisa pakai patokan ini untuk supaya tidak beli berlebihan gitu, tidak membeli tanah yang berlebihan atau rumah yang ukurannya terlalu besar dan akhirnya malah capek sendiri untuk ngeberesin gitu. Nah gimana tips beli rumah harga optimal? Harganya belum tentu murah ya, tapi ini best price lah. Gimana caranya supaya dapat best price? Satu, yang gak harus beli rumah ya, beli tanah dulu. Nanti kalau udah punya uang lagi baru bangun. Nah beli tanahnya dulu, nanti baru bangun. Agak susah kalau di kota besar, mungkin dapat tanah yang kosong tuh agak susah. Tapi kalau agak minggir-minggir sedikit, misalkan di Jakarta agak minggir gitu ya, nggak harus di luar kota, masih di Jakarta tapi agak minggir sedikit ya, deket tol gitu kan, masih bisa dapat tanah yang kosong gitu ya, nanti baru bangun. Yang kedua, beli rumah second. Ini biasanya bangunannya jelek, nanti kalau udah punya uang lagi baru dibangun gitu ya. Ukurannya nggak usah besar-besar, tadi kita pakai aturan yang tadi patokannya. Nah kalau beli rumah baru atau beli rumah second tapi KPR ya, belilah di akhir tahun. Kenapa? Karena agen developer, agen, terus dari perbankan itu semua punya target. Dan menjelang akhir tahun ya, atau menjelang tutup buku lah, itu biasanya mereka kejar target. Jadi akan ngasih bonus paling banyak, potongan harga paling besar. Biasanya gitu. Nah, beli agak jauh nggak apa-apa, tapi aksesnya bagus gitu. Entah itu jalan tol, mungkin kereta, mungkin dekat stasiun kereta ya, dekat stasiun, dekat terminal gitu. Nah itu jadi pertimbangan juga boleh gitu ya. Kemudian untuk rumah pertama sederhana aja ya. Nah ini ada hitungan yang menarik dan saya sebenarnya setuju ya dengan ini. Jadi kalau kita beli rumah yang pertama ya, sederhana, ukuran tidak terlalu besar, itu dihitung penghasilan kita per tahun berapa. Misalkan penghasilan per tahun kita 200 juta misalkan ya. Terus kita kali 2, 400 juta. Nah, berarti yang rumah yang boleh kita beli itu maksimal 2 kali penghasilan tahunan kita. Jadi maksimal 400 juta. Jadi kalau penghasilan kita misalkan setahun misalkan 250 juta, berarti 2 tahun kali 2 ya, jadi 500 juta. Jadi kita boleh beli rumah yang harga maksimal 500 juta. Kenapa? 1 masalah DP, 2 masalah cicilan. Cicilan, saya bisa kok nyicilnya yang harga lebih mahal dari itu ya. Tapi dengan pendapat ini, karena ini rumah pertama ya, rumah pertama, jadi ada rencana untuk beli rumah berikutnya. Yang penting aman dulu gitu, aman dulu punya rumah gitu, daripada harganya naik terus. Nah ini bisa jadi perhitungan yang simple ya, 2 kali penghasilan per tahun. Kalau nggak punya rumah gitu ya, pengennya yang mahal. Karena biasanya kalau penghasilan kita naik, ekspektasi kita naik, kita pengennya rumah yang lebih bagus, lebih dekat kota, lebih gede gitu ya. Dan kita selalu menganggap kita beli rumah 1 kali aja gitu. Nah dengan perhitungan ini dia mengharapkan ya, perhitungan ini mengharapkan kita tidak membeli rumah itu untuk jadi rumah terakhir gitu.